إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sebagaimana yang telah kita kenal pengertiannya, yaitu hendaknya kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dan juga dengan kita berusaha menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, kami ingin sampaikan satu nasihat, yang nasihat ini kami ambil dari sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan keadaannya ketika dia mati. Ma'asyiral muslimin, makna hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya At-Taysir bi Syarah Jami' As-Saghir. Beliau menyebutkan makna hadis ini adalah ay yamutu ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala dhalik, yakni seseorang dia akan meninggal dunia atau diwafatkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kebiasaan hidup yang dia jalani. Demikian pula akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis yang sahih ini bisa kita ambil beberapa pelajaran secara ringkas. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita menyadari bahwa sungguhnya kita semua
yang saat ini masih hidup di dunia pasti akan merasakan, pasti akan mengalami yang namanya al-maut atau kematian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Allah taala menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah itu Allah kalian semuanya akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu fitnah atau cobaan, dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Juga ditegaskan dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kami akan sempurnakan balasan pahala pada hari kiamat nanti. Maka siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, sungguh dia itulah orang yang beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Ta'ala pun juga menegaskan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah Ta'ala menyatakan, dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menjumpai kalian, meskipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah bahwa sungguhnya ma'asyiral muslimin, semua orang yang mengalami kematian pasti pada hari kiamat nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka. Dan yang demikian inilah merupakan akidah dan keyakinannya Ahlussunnah. Demikian pula keyakinannya seluruh kaum muslimin, meskipun orang-orang kafir tidak mau mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu pasti akan mati, dan sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan dari kubur-kubur kalian. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir mengatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak akan dibangkitkan. Maka katakanlah, bahkan sesungguhnya kalian benar-benar akan dibangkitkan. Dan perkara itu, kata Allah Ta'ala, adalah sangat-sangat mudah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam hadis ini pula bisa diambil pelajaran bahwa sungguhnya kematian adalah perkara yang pasti. Namun kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang, karena sungguhnya itu termasuk perkara gaib, dan perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan itu terjadinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, katakan, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, dan mereka pun tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala juga lagi menegaskan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan setiap orang tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ini semua menunjukkan, ma'asyiral muslimin, kematian perkara yang baik bagi kita. Karena itu hendaknya
kita gunakan kesempatan selagi kita masih hidup untuk semakin membanyakkan amal-amal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika kita sedang mati atau dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan, sedang beramal saleh, sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mati dalam keadaan naudzubillah kita sedang melakukan maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai keadaannya ketika ia mati. Karena itulah para ulama juga menyatakan, innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sesungguhnya siapa yang hidup di atas suatu perkara, maka dia pun akan dimatikan dalam keadaan seperti itu pula. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang terbiasa melakukan amal-amal saleh, melakukan ketaatan dalam hidupnya, misalnya dia terbiasa di dalam melaksanakan salat-salat baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, maka insya Allah dia akan diwafatkan dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu pula. Demikian pula ketika ia terbiasa di dalam melakukan amalan soleh yang lain, apakah itu amalan yang berupa terbiasa dengan melaksanakan salatul lail, terbiasa dengan membaca Al-Quran, terbiasa menghafal Al-Quran, terbiasa melakukan sedekah, terbiasa untuk duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini dan juga yang lainnya, serta amal-amal saleh yang ini dan itu serta yang lainnya, maka sungguh insya Allah dia akan diwafatkan dan dimatikan serta dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu pula. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, siapapun yang terbiasa dalam hidupnya melakukan berbagai macam maksiat maupun dosa, apakah itu dia terbiasa melakukan minuman keras, atau terbiasa berjudi, terbiasa berzina, terbiasa melakukan maksiat ini dan itu, bahkan terbiasa mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik, ataupun terbiasa merokok, terbiasa melakukan maksiat dan dosa-dosa ini, maka dia pun naudzubillah akan dimatikan dan juga dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya perhatikan keadaan diri kita. Hendaknya kita perhatikan apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa istiqomah dalam melakukan amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang usia dan hidup kita, supaya kita berharap agar kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik-baik amalan, dalam keadaan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan husnul khatimah, dan dijauhkan dari keadaan yang sangat buruk ketika mati, yaitu su'ul khatimah. Karena itu ma'asyiral muslimin, penjelasan yang ringkas ini mudah-mudahan menyadarkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa sungguhnya hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan saleh setiap saat, setiap waktu kita, dan bersabar di atasnya serta istiqomah di atasnya, berharap mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan untuk meraih akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar bisa meraih husnul khatimah yang demikian itu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami ingatkan kembali dengan nasihat yang kita ambil dari Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat ke-102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim.
orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, terkait dengan tafsir ayat ini disebutkan oleh Imam Mukaththir rahimahullah taala dalam tafsirnya, terutama ketika beliau menjelaskan firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kata beliau, "Hafizu 'ala al-Islam fi kulli sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi." Kata beliau, jagalah agama Islam pada diri kalian, terutama pada setiap keadaan sehat kalian dan juga selamatnya kalian, agar kalian mati di atas perkara tersebut, yaitu di atas agama Islam. Dan beliau juga menyebutkan annahu man 'asha 'alaihi man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'ala syai' bu'isa 'alaihi. Beliau juga mengatakan bahawa sesungguhnya barang siapa yang hidup di atas suatu perkara, maka dia pun akan dimatikan dalam keadaan seperti itu. Dan juga barang siapa yang dimatikan atau mati di atas suatu perkara, maka dia pun akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu pula. Hal ini semua menunjukkan ma'asyiral muslimin sebagai disebutkan di khutbah pertama tadi, yaitu hendaknya kita selalu istiqamah, berusaha istiqamah di dalam terus melakukan ketaatan, terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya, tidak merasa jenuh dengannya, dan istiqamah. Mudah-mudahan dengan itu kita pun diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau husnul khatimah seperti yang kita harapkan. Karena itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini bermanfaat untuk kami dan hadirin sekalian, dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar selalu istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita nanti. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita istiqamah dan juga husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.